Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, in tansurullah yansurukum. Al-ayah. Astagfirullahaladzim, amma ba'du. Rekan pemuda Muhammadiyah yang saya hormati, PCPM, PCNA yang saya hormati, atau yang mewakili dari MI Muhammadiyah Padang Jaya yang saya hormati, rekan-rekan pimpinan cabang IPM yang saya hormati, serta adik-adik semuanya yang hadir yang saya hormati. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala siang ini bisa bertemu, berkumpul, bermuajahah di pembukaan perkaderan atau pelatihan kader Taruna Melati 1. Mudah-mudahan pertemuan kita diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan beberapa kesan-pesan dan mungkin pencerahan. Berangkat dari tema mewujudkan pelajar berkemajuan dan intelektual. Jadi Muhammadiyah itu adalah paham Islam yang berkemajuan, maju, modern. Maka kita ini juga harus maju organisasinya, pemikirannya maju, orang-orangnya juga ikut maju. Maju berkembang, bersiap menghadapi masa depan. Maka di antara ciri Islam berkemajuan menurut Profesor Syafiq Mughni, salah satu Ketua PP Muhammadiyah, yang pertama adalah berlandaskan tauhid. Jadi apa? Berlandaskan tauhid. Muhammadiyah itu memegang teguh prinsip tauhid yang murni. Tauhidnya itu tanpa embel-embel, tanpa tapi-tapi, tanpa koma. Jadi jelas apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, itulah sebagai doktrin tauhid di Muhammadiyah. Maka Muhammadiyah itu menghindari praktek-praktek syirik dengan segala macam aneka bentuknya. Ini Muhammadiyah dari awal berdiri tandanya adalah berlandaskan tauhid. Jadi nggak ada kader Muhammadiyah, pimpinan Muhammadiyah nginguli jimat, tuyul, pelet, paling ya pelet ngumpan ayam, ngumpan lele, itu. Jadi Muhammadiyah jauh dari semacam. Muhammadiyah udah hebat-hebat orangnya, nggak perlu jimat, udah hebat, ya udah pede. Yang kedua, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita berusaha untuk belajar Quran, belajar Sunnah atau belajar Islam secara keseluruhan. Ya, arrujuk ila Quran was Sunnah. Jangan sekarang ini kembali kepada TikTok dan YouTube. Sekarang jadi landasan di mana-mana, baik dari segi aspek dari sebagai hujah malah dikutip dari TikTok. Karena TikTok itu adalah editan-editan yang sudah diedit, yang sudah diedit lagi, sudah diupload lagi. Itu TikTok. Yang ketiga adalah menghidupkan ijtihad dan tasdid. Harus berani ini. Mungkin kita nanti mengadakan pelatihan tidak hanya di sini kita, mungkin di tempat-tempat lain begitu ya.
Kalau di sekolah Muhammadiyah sudah biasa. Misalnya di mana? Wah, ini. Misalnya di hotel berbintang misalnya, kan udah sering di sekolah Muhammadiyah atau di villa atau di tempat-tempat mana, di mall, mengadakan pelatihan di mall. Itu kreatif namanya. Dakwah kita tidak hanya sekedar ini, tapi dibuka pendaftaran Taruna Melati 1 dengan syarat-syarat 0, yang penting daftar. Tanpa syarat misalnya. Jadi nanti siapa ini kan kegiatan seperti ini yang tahu hanya saya dan teman-teman ini yang hadir. Apalagi jarang dipoto, ini kan dipoto, dipublikasikan. Kalau saya selalu bawa tripod, saya minimal bawa 2. Shooting nanti di-upload. Ya. Nah, ini kita harus menghidupkan ijtihad, semangat untuk pembaharuan. Kembali kepada tadi Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi Muhammadiyah ini senantiasa up to date. Ya, dulu ketika orang-orang belum ada pada pakai celana panjang, Muhammadiyah sudah pakai celana panjang. Kalau dulu semua orang pakai sarung, ini contohnya. Ketika di saat orang-orang belum ada yang membutuhkan arah kiblat, Muhammadiyah sudah arah kiblat itu, yang kemudian oleh masyarakat, oleh umum itu diakui kemudian sekitar tahun 80-90. Oh iya ya, ternyata Muhammadiyah bener ya, gitu. Muhammadiyah memperbarui di bidang misalnya dalam tata cara hubungan sosial kemasyarakatan. Misalnya nggak perlu ketika orang mati pakai tahlilan, sehingga kasih melu, ya Muhammadiyah. Ketika takziah layatan nggak perlu pakai makan-makan, nggak perlu pakai medan, nggak perlu perkataan. Oh ya Muhammadiyah bener ya, bener Muhammadiyah. Oh yang namanya zakat fitrah itu diberikan tidak kepada kiainya, tapi kepada fakir dan miskin misalnya. Oh iya ya Muhammadiyah bener ya, begitu. Muhammadiyah ciri khasnya. Nah sekarang misalnya ini metode hisab. Nanti lama-lama orang akan ikut dengan sendirinya, itu sudah pasti. Tuntutan zaman. Wong bulan dilihat pakai angka sudah bisa, kenapa harus itu misalnya? Sudah jelas bulannya itu sudah ada, Muhammadiyah sudah menetapkan. Nah, maka Muhammadiyah mengusulkan yang namanya kalender Hijriyah global. Jadi tanggalan itu sedunia satu. Beda-beda, anak puasa bisa beda, obatannya beda, namanya Idul Fitrine, Idul Adhane beda. Padahal bulannya cuma 1, ya kan? Kalau kata ketua PWN Profesor Tasir, kenapa bisa beda? Karena bulan nggak bisa ngomong. Nah. Kalau bulan ngomong sekarang saya tanggal 1, gitu. Kemudian yang keempat, mengembangkan wasatiyah. Ya, di tengah-tengah. Jadi Muhammadiyah gue di kanan ya tidak, di kiri ya tidak, tengah-tengah. Jadi paling nyaman berorganisasi ya di Muhammadiyah itu. Ya. Paling nyaman begitu. Tidak terlalu keras, tapi tidak terlalu lemes atau tidak terlalu liberal. Ya. Artinya Muhammadiyah itu mengembangkan prinsip yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah disesuaikan dengan situasi setempat. Misalnya contohnya pakai batik, boleh pakai batik, ya kan, karena adat Indonesia pakai batik. Kopiah, apa ini ajaran Nabi? Bukan. Tapi ini kelihatannya budaya yang sesuai sehingga kemudian diadaptasi. Nah ini, jadi sedang-sedang saja. Karena orang kalau terlalu keras itu yang namanya bahasa Jawanya matenteng, gue kesel, ailo, capek, gitu tuh capek. Tapi tidak kerja juga tidak baik, makanya biasa. Nah kemudian yang kelima, berkemajuan itu adalah menunjukkan sifat rahmatan lil alamin. Jadi kehadiran adik-adik ini menjadi harapan. Omongannya enak, apa banyak serba nyaman begitu ya. Jadi tidak menyakitkan,
tidak membuat permusuhan, kegaduhan, tapi mendamaikan, menyejukkan, membuat iklimnya jadi iklim yang sejuk, yang kondusif dan seterusnya. Sehingga pimpinan-pimpinan Muhammadiyah itu adem-adem ya di semua level, insya Allah begitu. Menyikapi perubahan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya ya tidak terlalu responsif, tapi melihat segala sesuatu sesuai dengan proporsinya. Nah, ini menunjukkan sifat rahmatan lil alamin. Itu mungkin ya pelajar. Nah, pelajar apalagi? Pelajar kan memiliki pengembangan intelektual. Kapan-kapan kita bisa mengembangkan, mungkin bisa diskusi di mana begitu ya. Kemudian mengadakan acara-acara kegiatan yang bisa dinikmati, dipublikasikan dan bisa mencerahkan semua, tidak hanya lingkungan kita. Jangan sampai seperti kita ini, kata pepatah, bagaikan katak dalam tempurung, merasa hebat, merasa luar biasa, tapi ketika keluar dari tempurung, nggak ada apa-apanya. Coba yuk lomba baca kitab kuning, antar ormas pemuda, wani masih maju misal. Lomba bahasa Inggris, ya lomba debat bahasa Inggris misalnya, wani orang nah kena sing maju siapa misalnya debat bahasa Inggris, wani Pak Rahmat wani kayak maju guru bahasa Inggris. Jadi kita ini harus mengembangkan sikap-sikap intelektual dari Muhammadiyah itu ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Sikap ngaji, jadi ilmunya hebat ya, imannya hebat, organisasinya hebat, ibadahnya juga hebat, luar biasa. Gitu ya. Kemudian yang intelektual itu ya orang-orang yang intelektual bahasa Quran itu disebut ulil albab. Apa? Ulil albab, yaitu generasi yang berpikir dan berzikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarullah dan seterusnya. Orang yang berpikir itu, orang yang generasi ulil albab itu orang yang berpikir dan berzikir ketika berdiri, ketika berbaring, dan ketika sedang duduk. Senantiasa berzikir kepada Allah di mana saja. Dengan bahasa lain, kader intelektual Muhammadiyah, kader intelektual Islam itu adalah orang yang memadukan fikir dan zikir. Kata Profesor Habibie dulu, otak boleh di Jerman, hati tetap di Mekah. Wah, itu luar biasa. Ini salah satu ahli pesawat terbang. Nah, begitu sebagai pencerahan. Dan pesan saya yang terakhir, jaga tertib yang sering saya sampaikan, guys. Dengan kriteria urutan yang saya sebutkan, satu itu paling prioritas. Tertib beribadah, tertib belajar, dan tertib berorganisasi. Saya ulangi, tertib beribadah, tertib belajar, tertib berorganisasi. Ini pasti akan menjadi kader yang hebat IPM kelak. Amin. Amin ya Rabbal. Oke, baik. Dengan ini pelatihan kader Taruna Melati 1 dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, saya resmi nyatakan dibuka. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.